Selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak terkasih. Saat ini kita akan memulai ibadah jenjang SMPK Tirta Marta BPK Penabur Pondok Indah. Mari saya undang Bapak Ibu dan anak-anak untuk mempersiapkan hati dan pikiran di dalam saat teduh. Jemaat Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, saya undang kita untuk berdiri. Marilah dalam ibadah kita pada hari ini, ibadah akhir tahun ajaran 2019-2020, dengan mengakui bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara semua. Amin. Mari bersama-sama kita bernyanyi Ku Masuki Gerbangnya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur buat kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami juga bersyukur kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu via online. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati Bapak Pendeta yang akan melayani kami dengan firman-Mu, begitu juga kami anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang akan kami dengar dapat terpelihara di dalam hati dan pikiran, bahkan kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Kristus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, para guru, kepala sekolah, dan juga seluruh karyawan yang telah ikut ambil bagian di dalam mengupayakan pelayanan yang terbaik bagi semua anak-anak, semua siswa. Kita mau bersyukur karena saat ini kita telah tiba di penghujung tahun ajaran 2019-2020, dan kita mau mengakhirinya dengan mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi bekal bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk perjumpaan kami kembali pada hari ini, pada akhir dari seluruh proses belajar mengajar. Dalam ibadah ini kami mohon pertolongan Tuhan, mohon berkat Tuhan, mohon penyertaan Tuhan,
untuk firman yang akan membekali kami semua dalam perjalanan kehidupan kami yang selanjutnya. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mohon doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang akan membekali kita semua diambil dari kitab Filipi pasal 4 ayat 4 sampai dengan ayat 7. Demikianlah firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara dan Bapak Ibu Guru serta orang tua siswa yang dikasihi Tuhan. Siapa yang pernah menyangka akan ada satu peristiwa besar yang terjadi dalam kehidupan kita sejak bulan Maret kemarin, pertengahan Maret tepatnya. Sehingga proses belajar mengajar yang biasanya dilakukan dengan tatap muka saat ini dilakukan dengan work from home atau home learning. Karena kita semua harus tinggal di rumah untuk mematahkan mata rantai dari penyebaran virus COVID-19. Tentu pada saat sekarang ini, kalau ditanya di manakah posisi kita, kalau dipetakan, apakah kita saat ini dalam zona ketakutan, atau dalam zona belajar, atau dalam zona pertumbuhan? Apa maksudnya? Normal lah kalau dikatakan, karena ada kondisi yang sangat menakutkan ini, maka ada banyak dari kita yang hidup di zona ketakutan. Artinya, kita nggak bisa menata emosi tiba-tiba marah. Kita nggak bisa menata emosi tiba-tiba nggak ngerti mau ngapain dengan kehidupan ini. Dimakanlah semua obat, dimakanlah segala sesuatu tanpa bisa mengendalikan diri. Karena ketakutan tadi. Lalu yang kedua, kita belajar nih sekarang dari firman Tuhan yang mengatakan, bersyukurlah senantiasa dalam Tuhan. Saya kira ini menjadi kunci bagi kita untuk bisa mengatasi kondisi yang sedang terjadi. Firman Tuhan katakanlah bersukacitalah senantiasa. Artinya satu sukacita yang tidak boleh berhenti, tapi terus-menerus. Kenapa demikian? Kenapa seseorang bersukacita? Karena Rasul Paulus mengingatkan kembali kepada kita semua bahwa kita telah diselamatkan. Hidup kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, dan oleh sebab itu dengan keselamatan inilah kita dibebaskan untuk bisa melakukan segala sesuatu dengan tenang. Makanya dikatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kata-kata Rasul Paulus ini sebenarnya lah mengingatkan kita bahwa saat ini kita sedang mestinya kita ada dalam zona belajar. Belajar untuk dapat mengendalikan diri, belajar untuk dapat menerima satu situasi yang mungkin tidak dapat kita ubah, tetapi juga sekaligus kita berusaha untuk melakukan sesuatu ketika sesuatu itu bisa diubah. Artinya apa? Ketika seperti di sini dikatakan, ketika kita bisa melakukan kebaikan, ketika kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang, mari kita lakukan itu. Karena tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita. Seperti yang dikatakan oleh pengkhotbah di dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 10,
Katakan demikian, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Apa yang dikatakan pengkhotbah ini sangat menarik. Kita tahu pengkhotbah sangat terkenal dengan kata-kata bahwa hidup ini adalah sesuatu yang sia-sia, seperti usaha menjaring angin. Tapi pengkhotbah juga mengatakan, oleh sebab itu, seperti dalam pengkhotbah pasal 9, ketika kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati kehidupan ini, lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh. Apapun yang dijumpai tanganmu, bahkan ketika kita harus tinggal di rumah, apa yang Anda jumpai? Ya, apa pekerjaan yang Anda jumpai? Apa kreativitas yang bisa kita lakukan? Lakukanlah itu. Karena itu harus kita lihat sebagai sesuatu yang menarik. Lain lagi kalau kita ketakutan dan mengeluh, maka kita nggak bisa melakukan apa-apa. Tapi ketika kita tahu bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, dan oleh sebab itulah dengan ketenangan kita, maka kita mencoba untuk mengerahkan seluruh upaya kita, talenta kita, melakukan sesuatu yang kreatif. Apapun itu. Anda punya waktu lebih banyak. Ketika sekarang sudah mengakhiri seluruh proses belajar mengajar, dan walaupun kita masih tetap harus tinggal di rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini, ya, mari kita dibekali dengan firman Tuhan dari Pengkhotbah pasal 9 ayat 10 ini. Mari kita melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, mempertimbangkan, bahkan memutuskan sesuatu tanpa takut. Karena ini kesempatan ketika kita hidup. Oleh sebab apa dikatakan, satu ketika kita semua akan mati. Satu ketika kita akan dipanggil oleh Tuhan, dan ketika itu kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Tidak ada lagi pertimbangan, tidak ada lagi pikiran, tidak ada lagi keputusan, apapun tidak ada. Oleh sebab itu ketika kita saat ini mengalami permasalahan, mengalami kesulitan, jangan malas untuk mengatasinya, tapi nikmatilah itu sebagai anugerah dari Tuhan. Ketika kita berani menghadapi itu, maka kita akan naik lagi satu tahap. Kita akan punya pengalaman. Dan kita akan mungkin dapat melakukan semua itu. Damai sejahtera Tuhan menyertai kita. Ketika kita meyakini bahwa saya melakukan semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Saya melakukan semua itu karena inilah kesempatan yang terbaik yang Tuhan berikan kepada saya dalam hidup ini. Anak-anak, selamat berlibur. Tuhan memberkati. Stay healthy, ya, tetap sehat. Juga untuk para orang tua siswa, para guru dan karyawan. Kiranya kasih sayang dari Tuhan menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami mau bersyukur untuk firman yang boleh membekali hidup kami. Ketika Tuhan kembali mengingatkan agar apapun yang kami jumpai dalam kehidupan ini, harus kami lakukan, kami kerjakan, karena untuk itulah Tuhan memberikan kami kehidupan. Oleh sebab hidup ini adalah satu perjalanan, kami harus terus bergerak, mengarahkan kehidupan kami untuk melakukan kebaikan, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kami bersyukur untuk seluruh proses belajar mengajar yang telah diselesaikan oleh anak-anak kami, untuk proses belajar mengajar yang juga telah diselesaikan oleh para guru,
untuk proses belajar mengajar, bahkan yang sudah diselesaikan oleh orang tua, siswa, dan juga oleh para pengurus yang telah merancang, merencanakan, sehingga segala proses ini boleh berjalan dengan baik. Tak lupa kami berdoa untuk para karyawan kami yang telah juga ambil bagian berpartisipasi melayani anak-anak dengan baik. Bapa di surga, mohon berkat-Mu, mohon penyertaan-Mu dengan memberikan kepada kami kesehatan dan sukacita, memberikan kami ketenangan dan kemampuan untuk terus berkreasi dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami terus berdoa untuk upaya, usaha dari pemerintah dalam menangani, menyelesaikan kondisi yang saat ini sedang terjadi. Dengan segala sakit penyakit, musibah, dan bahkan dengan situasi ekonomi yang saat ini boleh dikatakan berdampak pada banyak orang. Ada orang yang kena PHK, ada orang yang usahanya juga terganggu, ada orang-orang yang tidak dapat melanjutkan pekerjaan bahkan pelayanannya. Ya Tuhan, kami yakin dan percaya firman-Mu boleh menjadi bekal bagi kami, agar di dalam situasi ini kami boleh bersukacita, bersyukur kepadamu karena kami harus percaya bahwa ada rancangan damai sejahtera Tuhan di balik semua ini. Terima kasih ya Tuhan, kami bahkan berdoa untuk sahabat-sahabat kami, saudara kami, keluarga kami yang saat ini mengalami sakit penyakit karena COVID atau karena hal-hal yang lain. Tuhan menolong dan menyertai mereka juga. Kami berdoa dan mohon doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita akan memberikan persembahan, dan persembahan ini silakan dimasukkan ke dalam amplop yang nantinya amplop tersebut akan diserahkan saat masuk ke sekolah. Baik, Bapak, Ibu, dan anak-anak, mari kita bernyanyi dalam PKJ 147, di sini aku bawa Tuhan, bait 1 sampai bait 3. Bapak, Ibu, dan anak-anak terkasih, saat ini kita telah memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih di dalam Kristus Yesus, saat ini kami bersyukur buat kesempatan yang indah ini. Kami dapat bertemu via online untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam ibadah SMPK Tirta Marta BPK Penabur Pondok Indah hari ini. Saat ini kami telah memberikan persembahan kami ya Tuhan. Kiranya persembahan yang boleh kami berikan saat ini dapat menjadi berkat untuk sesama kami maupun gereja-Mu di dunia ini. Kami mau menyerahkan kegiatan kami pada hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menerima berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita bernyanyi
dari PKJ 185, Tuhan mengutus kita, bait 1 sampai bait 3. Para siswa, guru, karyawan, orang tua siswa, dan pengurus sekolah yang hadir dalam ibadah ini, firman Tuhan telah ditaburkan bagi kita semua. Biarlah firman ini terus berakar, bertumbuh, dan berbuah-buah dalam kehidupan kita. Dan sekarang marilah kita kembali dalam tantangan hidup kita masing-masing dan sambutlah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, perlindungan dan pertolongan dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara-saudara semua, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak terkasih, ibadah kita telah selesai. Terima kasih telah mengikuti ibadah ini dengan sangat baik. Dan saya mewakili guru-guru SMPK Tirta Marta BPK Penabur Pondok Indah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Tumpal Tobing yang telah melayani kami pada hari ini. Kiranya firman yang telah Bapak berikan kepada kami menjadi penguatan bagi kami. Dan Tuhan juga sertai setiap proses pelayanan Bapak ya Pak, beserta keluarga Bapak juga. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Indah dari kelas 7C yang juga melayani bersama-sama dengan saya. Semoga Tuhan memberkati setiap proses pelayanan Indah ya. Terima kasih ya nak, suaramu bagus sekali. Dan saya juga mewakili Bapak Ibu Guru untuk mengucapkan semangat bagi anak-anak dalam proses HL saat ini. Tetap jaga kesehatan dan tetap mengerjakan tugas-tugasnya ya anak-anak. Tuhan menyertai setiap proses kalian ya.